adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di udara. Kali ini bersama Kak Jessica. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Nah, siapa nih yang udah siap untuk memuji Tuhan? Aku. Teman-teman juga udah kan? Nah, siapa juga yang sudah siap mendengarkan cerita Alkitab yang super seru banget? Aku juga, teman-teman juga ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mulainya di dalam doa ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan Tuhan penuhi setiap hati kami Tuhan, supaya kami dengan sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami boleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami juga Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat memuji Tuhan ya teman-teman. Shalom teman-teman, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan. Teman-teman, yuk kita mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya kalian semua? Puji Tuhan, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan senantiasa diberkati Tuhan. Puji Tuhan, amin. Siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Pastinya kita siap semua. Kita siapkan hati kita untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh beribadah di tempat ini, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh tersampaikan kepada anak-anak kami, dan kami semua boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, minggu ini kakak akan bercerita tentang
beberapa anak muda yang mentaati Allah dan dipakai Tuhan menjadi kesaksian yang dahsyat bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Apakah teman-teman tahu siapa mereka? Mau tahu siapa mereka? So, teman-teman harus dengar baik-baik cerita firman Tuhan berikut ini ya, oke? Semua siapkan hati, semua siapkan diri, jangan ada yang bercanda, tapi kita siapkan hati untuk kita belajar firman Tuhan. Teman-teman, kita bisa baca cerita ini dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Ya, di situ kita bisa baca seluruh pasalnya. Waktu itu ketika Raja Nebukadnezar, Raja Babel menghancurkan Yerusalem dan kerajaan Yudea, ia membawa banyak sekali tawanan dari Yehuda ke Babel. Setelah tawanan itu tiba di Babilonia, Raja Nebukadnezar memberikan perintah kepada kepala istananya yang bernama Aspenas. Siapa? Aspenas. Jadi ini adalah kepala istana namanya Aspenas. Raja Nebukadnezar berkata kepada Aspenas, pilihlah anak muda yang terbaik dari tawanan-tawanan tersebut. Pilihlah yang anak muda yang kuat, yang sehat, dan yang pasti yang pintar. Kemudian bawalah mereka ke istanaku, kata Raja Nebukadnezar. Raja itu berkata bahwa ia memerlukan orang-orang muda yang pintar untuk menolongnya memerintah orang-orang Ibrani. Orang-orang muda itu harus belajar bahasa dan pengetahuan tentang Babilonia. Mereka akan diberi waktu selama 3 tahun untuk belajar psikologi, tulisan-tulisan yang memuat pengetahuan Babilonia tentang astronomi, ya. Pada akhir pelajaran itu, mereka haruslah sudah siap untuk melayani raja. Mereka akan diangkat menjadi penasehat di pengadilan Babilonia. Jadi ini disuruh cari berapa orang? 4 orang pemuda yang kuat, yang pintar. Apalagi tadi yang cerdas, ya kan? Di antara pemuda itu terdapat, sudah nih Aspenas mencari dari tawanan-tawanan itu, sudah ditemukan 4 orang, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama yang baru kepada mereka, keempat pemuda ini. Daniel diberi nama Belsasar, Hanaya diberi nama Sadrak, Misael diberi nama Mesak, dan Asaria diberi nama Abednego. Jadi Daniel, SMA, Sadra, Mesa, Abednego. Mereka diberi makan dengan makanan dari meja Raja Nebukadnezar. Aspenas berkata kepada keempat pemuda ini, ya, kepada tadi siapa? Daniel, SMA, Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Kalian mendapat keistimewaan. Wah, keistimewaannya apa ya? Yaitu kalian diberi makanan seperti yang dimakan oleh Raja Nebukadnezar sendiri. Ketika Daniel dan ketiga temannya tiba di ruangan makan Raja Nebukadnezar pertama kalinya, wah, keempat pemuda ini khawatir. Apa yang harus kita lakukan, Daniel? Kata gitu. Oh, apa ya maksudnya ya? Daniel berkata, ini adalah jenis makanan yang kita tidak boleh makan. Why? Kenapa? Karena makanan-makanan ini seperti anggur, daging, dan yang lain-lainnya, semua ini sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Dan Allah tidak mengizinkan kita makan makanan seperti ini. Wah, makanannya enak-enak. Tetapi apa yang dibilang itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan Allah tidak mengizinkan kita makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Wah, mereka berempat berpikir, tapi kita harus makan ini. Wah, setelah berpikir lama, akhirnya mereka memutuskan, apapun yang terjadi, mereka akan tetap mentaati siapa? Allah, ya.
Itu berarti mereka tidak akan makan makanan dari meja raja. Meskipun enak-enak, tapi keempat pemuda ini tidak mau makan makanan yang ada di meja Raja Nebukadnezar. Mereka memutuskan untuk melakukan hal yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Meskipun enak, tapi itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan keempat pemuda ini mempunyai keputusan yang benar. Mereka tidak mau makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Lalu dengan berani Daniel menghadap siapa tadi? Kepala istananya Aspenas, ya. Daniel dengan berani menghadap Aspenas untuk meminta persetujuan Aspenas. Daniel bilang, "Tuanku Aspenas, kalau kami makan makanan dari meja raja, seperti anggur dan daging ini, merupakan sesuatu yang salah dan tidak berkenan kepada Allah yang kita sembah." Daniel ngomong ke Aspenas, dia bilang, "Itu nggak boleh kami makan karena itu sudah dipersembahkan kepada berhala, ya. Dan Tuhan tidak berkenan," katanya. "Izinkan kami makan sayur-sayuran dan buah-buahan serta minum air putih saja. Nggak usah yang sudah dimakan yang ada di meja Raja Nebukadnezar. Tapi berikan kami makan sayur-sayuran, buah-buahan serta minum air putih saja." Aspenas menjawab apa? "Wah, saya tidak bisa melakukan hal ini kepada kalian. Kalian akan menjadi kurus kering kalau kalian makan makanan seperti yang kalian minta. Masa makanannya cuma buah-buahan, sayur-sayuran, dan apa tadi? Air putih saja." Aspenas bilang, "Kalian nanti bukannya mau jadi pintar, bukannya mau jadi cerdas, bukannya mau tambah kuat. Tapi apa dibilang Aspenas? Kalian akan menjadi kurus kering. Kalau kalian cuma makan itu, dan bisa-bisa aku dimarahin oleh Raja Nebukadnezar. Bisa-bisa aku dibunuh oleh Raja. Karena tidak melakukan apa yang dikehendaki Raja." Tapi Daniel tidak gampang menyerah. Kembali Daniel menghadap kepada Aspenas. Dia bilang, Tuhan dapat menguji kami 10 hari ke depan dengan memberi makanan kami sayuran, buah-buahan, dan air putih saja. Tuhan bisa uji kami. Kemudian Tuhan bisa melihat apa ada perubahan. Kita kurus kering atau kita menjadi kuat, ya, menjadi lebih kuat dan sehat daripada pemuda-pemuda yang lainnya. Tuhan bisa uji kami 10 hari ke depan, ya. Akhirnya pemimpin pegawai istana mengizinkan Daniel dan ketiga temannya makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan minum air putih saja. Tapi setiap hari si Aspenas ini mengamati perkembangan kesehatan keempat pemuda ini. Amat mengherankan, bukannya kurus kering. Ternyata keempat pemuda ini, pemuda Ibrani ini ya, tidak jadi sakit, ya, tidak jadi kurus kering, tidak jadi lemas, enggak. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya wajah mereka kelihatan sehat dan bercahaya. Wow, luar biasa. Ya, mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Yang disangkakan kalau enggak makan enak bisa kurus kering, bisa lemas, bisa sakit, tapi apa? Waktu Aspenas lihat, wajah mereka menjadi kelihatan sehat dan bercahaya. Ketika tiba hari yang ke-10, keempat pemuda Ibrani ini kelihatan lebih sehat, lebih kuat, lebih cerdas dari pemuda-pemuda yang lainnya. Ya, yang makan makanan raja. Sejak saat itu keempat pemuda Ibrani ini diizinkan untuk terus makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan minum air putih saja. Mereka tetap taat kepada Allah mereka, ya. Mereka tetap taat, ya. Tiba waktunya di mana para pemuda itu harus menghadap raja di istana. Pengetahuan serta kemampuan mereka akan diuji,
Ya, jadi si Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego ini siap mau diuji sama siapa? Sama Raja Nebukadnezar. Dalam tes itu, Raja Nebukadnezar memberikan pertanyaan-pertanyaan bukan yang gampang adik-adik, tapi yang sulit. Wah, kira-kira bisa nggak ya? Cuman makan buah, sayur-sayuran, dan minum air putih saja, dikasih pertanyaan yang sulit. Wah, pikiran orang nih pasti nggak bisa jawab. Tapi adik-adik luar biasanya Tuhan menyertai lagi keempat pemuda yang taat kepada firman Tuhan. Ya, ternyata Daniel dan keempat temannya 10 kali lebih pintar dari pemuda-pemuda yang lainnya yang makan makanan raja. Wow, luar biasa. Ya, kita boleh melihat di sini bagaimana Tuhan menyertai mereka. Ya, lebih pintar dari yang lainnya. Raja memberikan kepada mereka kedudukan yang terhormat. Wow, dalam kerajaan, dan mereka tinggal di Babilonia bertahun-tahun lamanya. Bukan cuma setahun 2 tahun, tapi firman Tuhan katakan bertahun-tahun lamanya mereka tinggal di Babilonia dan memiliki kedudukan yang terhormat. Adik-adik, kalau adik-adik semua taat kepada orang tua, taat kepada ibu guru di sekolah, taat kepada bapak guru di sekolah, taat kepada perintah Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Alkitab yang kita baca setiap hari, maka adik-adik akan mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Adik-adik akan menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai. Dan semua yang adik-adik lakukan, Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Seperti siapa? Seperti Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego disertai oleh Tuhan. Karena mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan takut kepada manusia ya, tapi takutlah kepada Allah yang kita sembah. Gak usah takut. Percaya kalau kita melakukan yang benar, Tuhan akan menyertai kita. Ya, waktu Daniel dengan berani berdiri di atas kebenaran, karena Daniel dan ketiga temannya mau mentaati dan menghormati Allah, maka Allah memudahkan semua jalan dan rencana mereka. Meskipun makannya cuma sayur, buah-buahan, dan minum air putih saja, tapi apa? Apa yang membuat teman-teman menjadi takut untuk melakukan kebenaran? Ya, jangan takut. Tuhan menyertai kita, Immanuel. Allah beserta dengan kita. Kalau kita melakukan kebenaran, Tuhan akan memberkati dan menyertai kita. Kakak mau mengajak teman-teman untuk berani berdiri di atas kebenaran. Dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, di pergaulan, ya, dimanapun kalian berada, ya. Jangan pernah takut berdiri di atas kebenaran. Karena Tuhan akan menyertai kalian. Seperti Tuhan menyertai Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Ya, Tuhan akan menyertai kita semua. Jangan pernah takut berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan memberkati hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan buka ayat hafalan kita di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, sebab siapa yang menghormati aku, akunya besar, berarti Allah, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Ya, firman Tuhan, ayat hafalan ini dihafal ya. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu ini Tuhan boleh berdiri, boleh berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan.
Sama seperti Tuhan sudah menolong dan menyertai Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego, Tuhan yang sama akan menolong kami juga untuk berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, biarlah mereka boleh berani menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka berani untuk hidup berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menolong anak-anak-Mu, Roh Kudus memimpin langkah hidup anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyertai anak-anak ini dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Dan biarlah mereka boleh hidup menjadi terang-Mu, menjadi cahaya dimanapun mereka berada. Nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Jangan bosan-bosan, harus tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ibadah kita sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tetap setia melayani Tuhan, tetap setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menjadikan kehidupan kalian menjadi kehidupan yang berhasil. Happy Sunday. God bless you. Bye.